Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Setiawan dengan NPM 2011-100-218. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Interaksi Sosial Masyarakat. Presentasi pada kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPS yang diampu oleh Bapak Suhardiansah. Yang pertama, pengertian interaksi sosial. Manusia terlahir sebagai makhluk sosial. Kenyataan tersebut menyebabkan manusia tidak akan dapat hidup normal tanpa kehadiran manusia yang lain. Hubungan tersebut dapat dikategorikan sebagai interaksi sosial. Adapun pengertian interaksi sosial, yang pertama, interaksi sosial itu hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang berkaitan dengan orang perorangan, kelompok per kelompok, maupun perorangan terhadap perkelompok ataupun sebaliknya. Nah, yang kedua, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, jadi berdasarkan pengertiannya itu, maka pengertian interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun dengan kelompok. Nah, proses interaksi sosial dalam masyarakat itu memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama itu adanya dua orang, pelaku atau lebih. Yang kedua adanya hubungan timbal balik antar pelaku. Yang ketiga diawali dengan adanya kontak sosial, baik secara langsung, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Proses interaksi sosial dalam masyarakat itu terjadi bila terpenuhi dua syarat sebagai berikut. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial ini hubungan sosial antar individu satu dengan individu lain yang bersifat langsung secara dengan sentuhan, percakapan maupun tatap muka sebagai wujud aksi dan reaksi. Yang kedua itu komunikasi. Komunikasi di sini yaitu sebagai proses penyampaian pesan dari seorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun dengan alat bantu agar orang lain memberikan tanggapan atau tindakan tertentu. Bentuk-bentuk interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Yang pertama, asosiatif. Interaksi sosial bersifat asosiatif akan mengarah pada bentuk penyatuan. Interaksi sosial ini terdiri atas beberapa hal berikut. Yang pertama itu kerjasama atau cooperation. Kerjasama terbentuk karena masyarakat menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama, sehingga sepakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Berdasarkan pelaksanaannya, terdapat 4 bentuk kerjasama, yaitu bargaining atau tawar-menawar, cooptation atau kooptasi, koalisi, dan joint venture atau usaha patungan. Yang kedua itu ada akomodasi. Akomodasi ini merupakan suatu proses penyesuaian antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok guna mengurangi, mencegah, atau mengatasi ketegangan dan kekacauan. Proses akomodasi dibedakan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, coercion, yaitu suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan karena adanya paksaan. Yang kedua, bentuk akomodasi kompromi, yaitu pihak-pihak yang terlibat masing-masing mengurangi tuntutan agar dicapai suatu penyelesaian terhadap suatu konflik yang ada. Yang ketiga, mediasi, yaitu menyelesaikan secara konflik dengan jalan meminta bantuan pihak ketiga yang netral.
Yang ketiga, asimilasi. Proses asimilasi menunjuk pada proses yang ditandai adanya usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara beberapa orang atau kelompok dalam masyarakat serta usaha menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi tercapainya tujuan bersama. Yang keempat, akulturasi. Proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat manusia yang dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga lambat laun unsur-unsur kebudayaan asing itu diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dari kebudayaan itu sendiri. Nah, yang kelima ada disosiatif. Disosiatif ini interaksi sosial mengarah pada bentuk pemisahan dan terbagi dalam 3 bentuk. Yang pertama itu persaingan atau kompetisi, yang kedua kontroversi, yang ketiga konflik. Masalah-masalah dalam interaksi sosial dapat memicu konflik sosial. Berikut ini beberapa bentuk permasalahan yang dapat memicu konflik dalam interaksi sosial. Yang pertama ada etnosentrisme. Etnosentrisme ini secara formal dapat didefinisikan sebagai pandangan bahwa kelompok sendiri adalah pusat segalanya dan kelompok lain akan selalu dibandingkan dan dinilai sesuai dengan standar kelompok sendiri. Yang kedua, misunderstanding of culture values. Yang ketiga, stereotip. Nah, sekian hasil dari PowerPoint saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.